Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembahasan tentang persiapan pengambilan PIN bagi lulusan sekolah di Jawa Timur, baik tahun ini 2020 ataupun yang sebelumnya 2019. Kalau yang 2019 ini sekaligus pendaftaran awal. Ini akan ada tiga kategori. Pertama adalah yang pertama itu lulusan 2020 dan sudah verifikasi nilai rapor, atau paling tidak nilai rapornya sudah diinputkan oleh sekolah. Nah, untuk adik-adik siswi yang lulusan 2020 dan nilai rapornya sudah muncul, sudah dimasukkan oleh sekolah, hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah nomor ujian dan NISN. Ini yang nanti seperti yang verifikasi sebelumnya digunakan untuk login. Pengambilan PIN akan dilaksanakan mulai besok tanggal 8 Juni hingga tanggal 12 Juni. Jadi yang pertama adalah nomor ujian dan NISN. Pastikan nomor ujiannya itu 16 angka diawali dengan 22005. Kemudian NISN 10 angka. Lalu data diri sesuai ijazah. Ya, ijazah SD, kalau SD ada kesalahan berarti perbaikan, intinya yang paling benar yang mana. Ya, tapi sepertinya ikut ijazah karena ijazah susah untuk diubah. Lalu setelah data diri sesuai ijazah itu adalah surat keterangan lulus SKL, karena ijazah kan belum keluar untuk yang tingkat SMP. Jadi diganti dengan surat keterangan lulus. Nah, SKL ini bisa diminta ke sekolahnya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah scan KK. Atau kalau tidak ada, diganti dengan surat keterangan domisili dari kepala desa. Nah, jadi ini yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman, oleh adik-adik sekalian. Nah, selanjutnya langkah-langkah umumnya ini sebenarnya belum dibuka, alamatnya di mana juga belum ada. Tapi langkah-langkah umumnya adalah pengambilan PIN itu seperti ini. Jadi yang pertama login ke situs ppdbjatim.net. Nanti alamatnya di mana, yang tepatnya di mana kita juga belum tahu, karena baru besok tanggal 8 akan diumumkan. Kemudian setelah dibuka, login menggunakan nomor ujian dan NISN. Setelah login, nanti ini untuk yang sudah mendapatkan rapor ya, yang sudah rapornya diinputkan. Jadi ya, karena sudah masuk, hanya tinggal melihat data rapor mulai dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian kalau salah coba konsultasikan dengan sekolah, siapa tahu masih bisa diubah. Kemudian setelah itu langsung ke upload surat keterangan kelulusan atau SKL. SKL ini sekali lagi diminta ke SMP atau MTS yang sebelumnya. Lalu setelah SKL di upload, di sana akan ada form pengisian data sesuai KK, sesuai dengan atau surat domisili. Lalu di sana juga ada tombol upload untuk scan KK ini. Jadi KK atau surat domisili ini difoto atau di scan untuk nanti di-upload. Kemudian setelah itu di sana akan ada menentukan titik lokasi rumah. Menentukan titik lokasi rumah itu seperti Google Map, nanti kita tinggal sentuh aja di mana lokasi kita di Google Map itu. Lalu setelah itu nanti peserta didik akan mendapatkan password dan PIN, ini harusnya ya.
Oh iya, enggak. Kalau untuk yang sudah yang Jatim itu tinggal langsung nanti login lagi. Jadi setelah menentukan titik lokasi rumah itu kemudian disimpan, logout aja dulu, jadi ditinggal. Nah nanti 2 atau 3 hari lagi, jika data sudah diverifikasi oleh sekolah tujuan, yang misalnya masuk SMA Negeri 1A, kalau SMA Negeri 1A sudah memverifikasi kebenaran data tersebut, maka nanti bisa login lagi dan bisa mengunduh PIN. PIN ini nanti yang akan digunakan untuk mendaftar. Ya, memilih sekolah di mana. Ini kan pra pendaftaran ini masih. Nah, jadi itu langkah-langkahnya. Jadi sangat mudah sekali. Kemudian untuk lulusan 2020, tapi nilai rapornya tidak diisi oleh sekolah. Entah lupa, entah kelewat atau gimana, saya tidak tahu. Tapi masih bisa. Jadi walaupun nilai rapornya belum di-input oleh sekolah, tapi masih bisa. Masih bisa mendaftar. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Sama di awal itu adalah nomor ujian dan NISN. Kemudian data diri sesuai ijazah juga sama. Lalu, nah ini, jadi tambahannya itu adalah scan foto rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi rapornya itu harus di-scan dulu antara dari semester 1 kelas 7 hingga semester 1 kelas 9. Nah, lainnya itu sama, SKL, lalu surat keterangan domisili atau KK. Sudah, itu saja. Jadi hanya menambah foto atau scan raport dari semester 1 hingga semester 5. Langkah-langkahnya juga sama, yang berbeda hanya pada poin 2 ini. Kalau yang sudah diinputkan nilai rapornya oleh sekolah, mereka tinggal lihat saja, ngecek aja. Tapi kalau ini karena belum dimasukkan, jadi harus memasukkan dulu nilai rapor dan mengunggah scan atau foto rapor per semester. Jadi per semester ya. Jadi fotonya satu-satu. Biasanya itu yang difoto adalah halaman nilai pengetahuan saja. Jadi dari awal tidak usah. Kemudian mengupload SKL sama seperti yang sebelumnya. Lalu mengisi data KK dan mengupload file atau scan dari KK tersebut atau surat keterangan domisili dan menentukan titik lokasi rumah serta nanti ditinggal juga, jadi sama. Nanti ditinggal lagi 2-3 hari lagi baru dibuka untuk mendapatkan PIN jika itu sudah terverifikasi. Jadi kalau misalnya susah, tinggal hubungi saja sekolah tujuannya. Biasanya mereka akan sangat kooperatif membantu. Nah, nanti baru pengambilan PIN, setelah itu baru dilanjut ke pendaftaran. Nah, ini untuk yang lulusan 2020, tapi nilainya belum di-input. Nah, sekarang untuk yang lulusan tahun lalu, ini banyak yang tanya, bagaimana kalau lulusan yang sebelumnya sekarang mau masuk di SMA atau SMK? Kalau yang lulusan sebelumnya itu yang perlu disiapkan adalah nomor ujian dan NISN, kemudian data diri sesuai ijazah, kemudian file scan foto raport semester 1 sampai dengan semester 5, ijazah, SKL ya, kemudian KK. Jadi yang perlu disiapkan sama dengan yang tahun 2020 tapi belum diinputkan nilai rapornya. Nah, cuma langkah-langkahnya ada sedikit perbedaan. Khusus yang 2019 itu, nah jadi kalau yang 2020 hanya tinggal login menggunakan nomor ujian dan NISN. Nah, kalau yang 2019 ini harus daftar dulu, jadi harus mengisi dulu NISN, nomor peserta ujian, kemudian nomor peserta ujian ini sesuai yang tertera di ijazah.
kan sudah ada ijazahnya yang 2019. Kemudian nama sesuai dengan ijazah dan huruf kapital. Kemudian, nah di sana ini tinggal memilih sekolah asalnya itu di mana. Jadi selama sekolahnya masih di Jawa Timur, nanti akan muncul di sana, muncul di sistem. Jadi yang pertama adalah ini, mengisi identitas dan memilih sekolah asal. Lalu di selanjutnya adalah mengisi nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 dan mengunggah foto rapor per semester. Ya, jadi itu. Jadi nilai rapornya itu dimasukkan lagi, dimasukkan manual sendiri, ya, secara individu dari semester 1 kelas 7 sampai dengan semester 1 kelas 3 kelas 9. Dan serta mengupload foto per semester, foto rapornya. Ini juga sama, yang difoto itu biasanya hanya pada halaman pengetahuan. Lalu selanjutnya adalah ini tidak ada ini. Kalau ini hanya khusus dari sekolah luar. Ya. Jadi ini tidak ada. Ini hanya khusus siswa-siswi yang sekolahnya di luar Jatim dan mau daftar di Jatim. Kemudian mengunggah SKL. Lalu, nah kalau yang 2019 ini bukan SKL lagi, tapi sudah ijazah. Nah, ini sudah ijazah. Kemudian mengisi data dan mengunggah KK sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi foto KK-nya disiapkan juga. Kemudian menentukan titik lokasi rumah sama. Dan nah, nanti sistem, jadi perbedaannya antara yang 2020 dan 2019 adalah kalau 2020 yang lulusan 2020 itu langsung login menggunakan nomor ujian dan NISN. Tapi kalau yang 2019 itu nanti akan diberikan password tersendiri, ya. Jadi akan ada akun password tersendiri dari sistem. Nah, ini wajib disimpan. Ini nanti yang akan digunakan untuk login dan melihat verifikasi petugas. Ini juga nanti akan digunakan untuk login untuk mendaftar di langkah-langkah selanjutnya. Oke, jadi begitu teman-teman, adik-adik sekalian, ulasan persiapan untuk pengambilan PIN besok. Pengambilan PIN akan jadwalnya itu dari 8 Juni hingga 12 Juni. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.